Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita angkat sebuah pujian untuk menyukakan hati Tuhan. Mari lebih semangat, mari berdiri, kita bernyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kabarnya hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, ku bersuka sebab Dia ngirangkanku. Oh, Dia ngirangkanku, oh Dia ngirangkanku, bersuka sebab Dia ngirangkanku. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oke adik-adik, apakah masih semangat? Pasti semangat dong. Oke, kalau masih semangat, kita lagi memuji Tuhan dengan pujian yang akan kita nyanyikan. Mari lebih semangat untuk memuji Tuhan. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita angkat lagi ya lagu pujian kita. Yuk kita bernyanyi. Anak sekolah minggu dengar-dengar, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengar, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Hari ini senang rasanya Kakak Vero bisa menyapa adik-adik serta orang tua yang mendampingi dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa ya. 5, 10. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami Tuhan napas kehidupan dan kesehatan sehingga kami dapat melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan agar kami dapat mendengar serta melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan buat kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 54 sampai 62. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62 dengan judul perikop Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Cerita firman Tuhan yaitu tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu tahu kan 12 murid Tuhan Yesus? Nah, salah satu dari ke-12 itu adalah Simon Petrus. Simon Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang sering tampil bersama Tuhan Yesus. Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan ia dibawa ke rumah imam besar. Semua murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan Tuhan Yesus dan mereka melarikan diri karena takut. Tetapi diam-diam Simon Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari kejauhan. Simon Petrus berjalan pelan-pelan dan ia melihat apa yang terjadi di sana. Petrus pun duduk di halaman dekat perapian. Nah, seorang hamba perempuan melihat Petrus dengan cahaya perapian. Kamu bersama-sama Tuhan Yesus kan? Iya kan? Petrus kaget. Semua orang yang di sana melihat dia. Tidak, aku tidak mengenal Yesus. Aku tidak kenal Yesus. Tak lama kemudian, seorang bapak melihat Petrus. Kamu salah satu dari murid Tuhan Yesus kan? Iya kan?
kamu Petrus murid Tuhan Yesus kan? Tapi Petrus bilang, tidak, saya tidak murid Tuhan Yesus. Saya tidak kenal Tuhan Yesus. Petrus pun berjalan ke tempat yang gelap, dekat pintu gerbang. Ia sembunyi. Tetapi di sana ada orang melihat Petrus. Hei, kamu ini murid Tuhan Yesus kan? Kamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus kan? Untuk ketiga kalinya, Petrus menyangkal. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak kenal Tuhan Yesus. Petrus pun merasa takut. Pada saat itu terdengarlah ayam berkokok. Tanda sudah pagi. Tuhan Yesus pun melihat Petrus. Tuhan Yesus sangat sedih. Dan Petrus pun sangat menyesal. Ia sangat-sangat menyesal. Petrus pun berlari ke tempat yang sunyi dan gelap. Di sana ia menangis dengan kesedihan. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Tuhan Yesus mau mengampuni Petrus. Waktu kita melihat Petrus menangis, kita merasa sangat menyesal. Kenapa sih Petrus tidak menepati janji? Kenapa sih Petrus menyangkal 3 kali? Tetapi adik-adik tahu nggak? Kadang kita juga sering buat Tuhan Yesus sedih. Kita kadang tidak taat sama orang tua. Kadang kita suka marah-marah, suka berbohong, dan kita sering menyakiti perasaan teman kita. Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus sedih. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dan mau mengampuni kita. Jika kita benar-benar menyesal atas perbuatan kita, kita berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan mengampuninya. Ingat ya adik-adik, Tuhan selalu mengasihi kita setiap hari. Kasih Tuhan itu sangat sempurna. Artinya, setiap hari, setiap saat Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan baik kepada kita. God is so good. Nah, sekarang Kak Vero mau mengajak adik-adik menyanyikan satu lagu. Ikuti Kak Vero ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Yuk adik-adik ikuti Kak Vero lagi ya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Nah, Tuhan Yesus itu baik bagi kamu, bagi Kakak Vero, dan bagi kita semua. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, lewat dari cerita firman Tuhan, Petrus menyangkal Yesus, kita diajarkan yang pertama,
adik-adik sekolah minggu diajak untuk peduli. Ketika orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, apa yang kita lakukan? Jawabnya adalah peduli. Misalnya nih, mama kita lagi di rumah mencuci piring, lagi menyapu rumah, lagi menyetrika baju, lagi mengepel rumah, membersihkan semuanya. Nah, kita hanya melihat mama kita yang sedang melakukan pekerjaan itu di sofa. Kita hanya duduk dengan santai melihat mama kita sambil main game, sambil main HP. Apa itu peduli? Bukan kan? Nah, itu tidak boleh ditiru ya adik-adik. Nah, jadi Kak, yang bagaimana yang peduli? Nah, seperti ini. Ma, aku aja ya yang nyuci piring. Ma, aku aja ya yang menyapu rumah. Nah, itu adalah bentuk kepedulian. Nah, di situ kita sudah membantu mama kita. Nah, jadi adik-adik tidak juga sama orang tua kita harus peduli ya. Kita juga harus peduli sama kakak kita, adik kita, abang kita, opung kita, dan semua orang yang di sekitar kita. Nah, contohnya lagi nih, pada masa COVID-19 ini, kita diajarkan untuk peduli. Jangan menjadi tidak peduli ya adik-adik, karena COVID ini. Nah, Kak Vero, kita peduli dengan cara apa? Nah, yaitu dengan cara kita mencuci tangan dan tetap memakai masker. Maskermu menyelamatkan orang lain, masker orang lain menyelamatkan diri kita. Terus bagaimana Kak kalau teman kita kena COVID? Apakah kita harus menjauhinya? Apakah kita harus mengejek dia? Apakah kita harus memusuhinya? Ya, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi adik-adik, kalau ada teman kita yang kena COVID, mari kita doakan kepada Tuhan supaya teman kita sembuh dari COVID. Dan kita juga harus menanyakan kabar dia. Nah, jadi itu adalah bentuk kepedulian. Oke adik-adik? Poin yang kedua, dalam situasi atau kondisi apapun, kita harus mengakui Tuhan Yesus. Kita juga harus berani mengakui Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Apakah kita sering menyangkal Yesus? Menyangkal dalam artinya seperti ini. Di kelas ada teman kita bertanya seperti ini, kamu Kristen ya? Dan kita takut dan kita juga malu. Enggak kok, aku cuma ke gereja aja kok. Inilah artinya yang dinamakan menyangkal. Di ayat 62, Simon Petrus menangis dengan sedih. Kenapa Petrus menangis dengan sedih? Karena Petrus tahu ini adalah dosa. Ini menyakiti hati Tuhan Yesus. Dan Petrus sudah diingatkan Tuhan Yesus, tetapi karena Petrus takut, akhirnya ia pun menyangkal Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang berani
yang berani menyatakan Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah juru selamatku. Dan adik-adik jangan malu ya menjadi orang Kristen. Karena Yesus mengasihimu, mengasihi Kak Vero, dan mengasihi kita semua. Jadi kita belajar dari Petrus hari ini bahwa kasih Yesus sudah besar buat kita. Jadi mari kita mengasihi Dia dengan tidak menyangkal Dia. Nah, poin yang terakhir, poin yang keempat, yaitu Petrus tadi menyesali apa yang dia lakukan. Karena itu adalah kesalahan yang terbesar sehingga ia menyesali perbuatannya. Yaitu tertulis dalam ayat yang ke-62. Nah, Petrus menyesali apa yang dia lakukan dan ia pun bertobat, memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan tentunya setiap orang yang datang dengan penuh kesungguhan hati, merendahkan diri, dan mengakui dosanya, Tuhan akan mengampuninya. Jadi Kakak Vero mau adik-adik sekolah minggu semuanya, ketika kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Seperti Petrus menyesali perbuatannya. Dan Petrus mau bertobat. Nah, jadi kita harus menyesali perbuatan kita. Dan kita harus bertobat. Jangan mengulangi kesalahan lagi. Nah, adik-adik, jadi 4 poin yang tadi itu harus diingat ya. Dan juga kita harus lakukan setiap hari. Oke adik-adik? Nah, demikian cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pelaku firman-Mu Tuhan, agar kami disebut anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, nanti adik-adik persembahannya bisa ditransfer ke nomor rekening gereja kita atau juga bisa dikasih kepada sintua lingkungan masing-masing. Oke lah, adik-adik, baiklah kita akan mendoakan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita, kita doa bersama. 1, 2, 3, ya. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian kita. Landak dalam planet mereka, alai dan goyang ku Yesuslah. Orang ibadah ulowaki, pahi masahat tu sutoi. Oh Tuhan Yesus yang kenal, tu somat kogo dan kadangku, di homolukku pakai mai. Yesus jago lawo, somat kogo dan dadakku, di homoluku pakai mai, tawa sangapo
berdoa, kita tutup ibadah kita ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, buat kami Tuhan. Kami telah selesai melakukan ibadah kami Tuhan. Tuhan, ini kami membutuhkan persembahan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Masih bersuka cita? Pasti dong kak, masih. Kita harus selalu bersuka cita menyambut Tuhan ya. Nah, masih ingat nggak adik-adik, minggu lalu tanggal 7 Maret 2021, waktu kita pertama kali ibadah online, itu Kak Beta ada ngasih tugas kan, buat untuk horong 1, horong 2, dan horong 3. Nah, kakak sudah ngecek hasil adik-adik, sudah ngelihat nih muka adik-adik yang cantik dan yang ganteng, dan juga hasilnya wow, bagus banget. Nah, kita cek ya, kita lihat hasil adik-adik dan hasil teman-teman yang sudah mengerjakan tugasnya. Gimana adik-adik? Bagus-bagus kan gambar adik-adik sekolah minggu horong 1? Tadi itu tugas-tugas dari horong 1 yang mewarnai Tuhan Yesus dicium oleh seorang Yudas. Nah, sekarang kita lanjut nih melihat video abang-abang dan kakak-kakak di horong 2 dan horong 3. Kita lihat sama-sama ya. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Nama saya Firdaus Samanunta. Ayat hafalan kita hari ini yaitu Injil Markus 14 ayat 49. Bunyinya itu, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilona Karisa. Pada ayat hafalan kita hari ini adalah Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Markus 14 ayat 49, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Itu dia hasil tugas adik-adik sekolah minggu Horong 1, Horong 2, Horong 3. Tadi Horong 1 sudah mewarnai gambar Tuhan Yesus sedang dicium oleh Yudas, dan Horong 2, Horong 3 sudah memberikan video ayat hafalan dari Markus 14 ayat 49. Nah, kakak mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik sekolah minggu Horong 1, Horong 2, Horong 3 yang sudah mau mengerjakan tugasnya, dan kakak selalu berharap adik-adik sekolah minggu tetap selalu bersuka cita, tetap selalu bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tetap selalu bersyukur di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.